Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi dengan saya Anissa Zara Novita dengan NPM A1A022062. Nah, kita akan melanjutkan materi yang ada di bab 4, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang mana di sini akan dijelaskan mengenai yang pertama, ada pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu penerapan. Yuk kita simak materinya. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas pada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen sekolah dasar merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini tahun 2014 antara lain: yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional. Yang keempat, mengkoordinasi pekerjaan guru-guru. Yang kelima, melakukan pengelolaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum. Yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Di sini harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru sekolah. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program kegiatan yang meliputi. Yang pertama di sini adalah perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan, furnitur, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku perpustakaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan, memelihara catatan. Yang kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. Yang kesebelas, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang ke-12, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi. D. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil
daripada kualitas proses yang dilaksanakan, menurut Marini tahun 2014. Seorang pemimpin lembaga harus dapat mengelola dengan baik kegiatan pembelajaran beserta pendidiknya, pengelolaan ketersediaan sarana dan prasarana, dan bagaimana dukungan masyarakat pada kegiatan pendidikan. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014 yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, berkelanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan berpusat pada kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, adanya catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan pekerjaan yang ditunjukkan bernilai. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar melakukan yang pertama yaitu menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pembelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas. Yang keempat, membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Yang kelima, memiliki pengarahan yang tinggi. Yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Yang ketujuh, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedelapan, menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan didorong menjadi independen yang bertanggung jawab, serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kesembilan, memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang kesepuluh, bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikan kepada orang tua siswa. Yang ke-11, mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat signifikan bagi siswa, yaitu diantaranya prestasi akademik siswa meningkat, sikap belajar siswa meningkat, tingkat dropout menurun, keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat, dan perilaku yang meningkat, serta kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Fokus manajemen sekolah dasar. Di sini memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Penerapan. Ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan, dan ketersediaan bahan ajar. Yang terakhir yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Umaidi, tahun 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu strategi pembangunan pendidik masih lebih besar daripada input oriented, dan pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro, yaitu diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro, atau bisa disebut dengan sekolah atau madrasah.
Namun di sini ada kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan. Di antaranya pembagian tugas yang efektif dan efisien, pemanfaatan dana yang profesional, program peningkatan mutu sekolah, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah, desain standar yang tepat, sistem organisasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi personal. Itu saja penjelasan materi yang ada di bab 4, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.